Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai Pura Agung Petilan yang ada di Kesiman. Nah, adapun kelompok 1 berisikan yang pertama ada saya sendiri, Vanessa, dengan NIM 22055 21012. Kemudian ada Kamal Syafa Eko Putra dengan NIM 22055 21038. Ada Made Ananda Putra Darmawan dengan NIM 22055 21030. Ada Ni Nyoman Wagiswari Gayatri Dewi dengan NIM 22055 21098. Ada Ni Made Ayu Novita Maharani dengan NIM 22055 21110. Dan ada terakhir Made Indra Sulaksana Yetnya dengan NIM 22055 2119. Oke. Nah, yang pertama penjelasan mengenai Puri Agung Petilan Kesiman. Puri Agung Petilan Kesiman ini adalah puri yang ada di Kesiman, letaknya itu kurang lebih 4 km dari pusat kota Denpasar. Tapi fun fact-nya, Puri Agung Petilan Kesiman ini sebenarnya adalah dulunya letaknya yang ada di tengah-tengah Kota Badung dan juga Denpasar, karena dulu kan masih gabung gitu. Jadi Puri Agung Petilan Kesiman ini sebenarnya pusat gitu dari tempat spiritual masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, karena dia pusat, ada tradisi maupun budaya, benda dan juga tak benda yang diwariskan dari Pura Agung Petilan Kesiman ini. Nah, kalau tradisi tak bendanya yaitu adalah tradisi pengerebongan atau ngerebong. Nah, ini sangat-sangat populer ya yang ada di Pura Agung Petilan Kesiman ini. Kemudian yang kedua, tradisi benda. Tradisi benda yang diwariskan dari Pura Agung Petilan Kesiman yaitu adalah dari bendanya adalah arsitektur bebadungan. Salah satu contoh arsitektur bebadungan gitu yang masih dilestarikan adalah adanya relief-relief yang cukup menonjol yang ada di bangunan Pura Agung gitu, maupun bangunan-bangunan sekitarnya Pura Agung Petilan Kesiman ini. Ada relief-relief yang cukup menonjol dan cukup unik, maupun katanya memang cukup sulit gitu untuk dibuat. Nah, ini salah satu budaya yang diwariskan dari Pura Agung Petilan Kesiman ini. Kemudian yang ketiga, karena Puri Agung Kesiman ini cukup tua ya, jadi dia sudah berdiri 90 tahun lamanya. Nah, ada salah satu arsitektur maupun kalau tidak salah mangku yang ada di Jawa, dia mengklaim bahwa Pura Agung Petilan Kesiman ini merupakan salah satu miniatur karaton Kerajaan Majapahit. Jadi ditemukan di Jawa ada salah satu bentuk Pura Agung ya yang serupa gitu dari turunan dari Majapahit. Nah, ternyata karena serupa, dilihat juga Pura Agung Petilan Kesiman ini juga punya kemiripan yang sama gitu dari turun-temurun bentuk bangunan Majapahit. Jadi dipercaya bahwa Pura Agung Petilan Kesiman ini tuh salah satu turun-temurun dari budaya Majapahit gitu, keraton Majapahit gitu. Itu ya. Dan yang terakhir, kalau misalkan Pura Agung Petilan Kesiman ini sudah berdiri cukup lama, 90 tahun, maka memang sudah seharusnya ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi Pura Agung Petilan Kesiman ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang ada di Bali, seperti itu. Baik, selanjutnya ada kondisi fisik saat ini dan juga ancaman kerusakan. Nah, Pura Agung Petilan Kesiman ini kan memang sudah berdiri 90 tahun lamanya, jadi pasti ada banyak sekali ancaman-ancaman, salah satunya dari bentuk bangunannya, dari materialnya gitu, karena tahun ke tahun dan orang-orang melakukan aktivitas terus-menerus di Pura Agung Petilan Kesiman ini, jadi ancaman kerusakannya tinggi sekali gitu, mulai dari pengeroposan gitu maupun strukturnya yang sudah tidak layak dan lain-lain. Karena di tahun awal 2000 itu dilakukan restorasi besar-besaran di Pura Agung Petilan Kesiman ini. Nah, kemudian sudah ada nih rencana di tahun 2025 maupun mungkin sekarang sudah mulai ada restorasi besar-besaran lagi gitu. Setelah mungkin 20 tahun lamanya setelah restorasi, direstorasi kembali supaya kegiatan masyarakatnya juga lebih nyaman, aktivitasnya juga lebih nyaman, lebih safety juga, lebih nyaman dan aman gitu. Maka tahun ini dilakukan restorasi besar-besaran lagi di Pura Agung Petilan Kesiman ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai riwayat lainnya oleh teman saya. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan riwayat pemugaran serta bagian-bagian yang dipugar. Secara historis, Pura Agung Kesiman telah mengalami pemeliharaan bertahap sejak masa prakolonial.
dengan tujuan utama menjaga keutuhan arsitektur tradisional Bali serta nilai sakral yang melekat pada bangunan. Pemugaran mulai dilakukan secara lebih intensif pasca peristiwa Puputan Badung tahun 1906 sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap potensi kerusakan dan hilangnya nilai historis. Pada masa pemerintahan I Gusti Ngurah Madi Pamajutan, pemeliharaan rutin dilakukan terhadap pura-pura pendukung seperti Pura Luhur Dalem, Mutering Jagat Kesiman, dan Pura Agung Petilan guna memperkuat fungsi spiritual, sosial, dan administratif Puri. Kemudian intervensi kontemporer yang dilakukan tidak bersifat mengubah, melainkan berfokus pada restorasi elemen struktural utama dengan tetap berpegang pada prinsip Trihita Karana. Material yang digunakan juga dipertahankan keasliannya serta bentuk bangunan tidak diubah, sehingga makna sakral bangunan tetap terjaga. Puncak dari rangkaian pemugaran ini terjadi pada tahun 2025 dengan dilakukan restorasi besar pada Pura Agung Petilan Kesiman. Bagian yang dipugar meliputi Pemedal Agung, Penyengker, Gedong Agung, Gedong Mancak, Pelinggih, Balai Pemaksan, dan Balai Pemangku yang menjadi pemugaran pertama setelah lebih dari 1 abad. Dengan demikian, proses pemugaran Pura Agung Kesiman tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menjadi upaya pelestarian nilai budaya, spiritual, dan sejarah secara keberlanjutan. Dari segi kepengelolaan, fungsi dan juga pemanfaatan Pura Agung Kesiman, kepengelolaan Pura Agung Kesiman saat ini dikelola oleh Desa Adat Kesiman dan kolaborasi dengan pemerintah adat dan juga dinas kebudayaan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melestarikan nilai budaya dan juga sejarah Pura Agung Kesiman sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai aset pendidikan dan juga pariwisata heritage. Adapun fungsi dan pemanfaatan dari Pura Agung Kesiman saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan adat dan juga keagamaan saja, tetapi juga mengalami transformasi menjadi ruang pelestarian budaya, pendidikan, dan juga pariwisata heritage. Selain tetap digunakan sebagai upacara tradisional, Pura Agung Kesiman kini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata kota yang menampilkan arsitektur tradisional dan juga praktik budaya lokal, dengan pengelolaan yang mengedepankan pelestarian dan juga etika adat agar nilai sejarah dan juga kebudayaan tetap terjaga secara berkelanjutan. Lalu, pada slide selanjutnya, terdapat mengenai nilai penting keistimewaan dan peringkat cagar budaya. Penetapan Pura Agung Kesiman sebagai cagar budaya dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia nomor PM 06-007-007-MKP-2010 tanggal 8 Januari 2010. Terdapat beberapa nilai penting dalam peringkat cagar budaya Pura Agung Kesiman. Yang pertama ada nilai historis, yaitu pusat persembahyangan Pura Agung Kesiman menjadi peran penting dalam sejarah dan juga perkembangan Kota Denpasar. Lalu pada nilai arsitektural tradisional Bali pada Pura Agung Kesiman masih kental terjaga seperti pekarangan bertingkat, kori agung, dan juga balai adat. Pada nilai budaya dan juga tradisi, Pura Agung Kesiman dikembangkan sebagai pusat kegiatan adat dan juga seni pada Desa Kesiman melalui upacara dan juga aktivitas budaya yang melibatkan keluarga Puri, desa adat, dan juga komunitas sekitar. Pada nilai pendidikan, Pura menjadi objek kajian penting dalam bidang arsitektur, sejarah, antropologi, dan juga budaya mengenai ruang tradisional Bali dan adaptasi warisan budaya di Kota Denpasar. Pada nilai struktur ruang dan fungsi, Pura Agung Kesiman secara masih terjaga sebagai status budaya hidup di tengah perkembangan Kota Denpasar. Lalu pada kriteria dan peringkat, Pura Agung Kesiman memenuhi unsur usia di atas 50 tahun untuk menjadi cagar budaya utama di tingkat Kota Denpasar yang menjadi prioritas perlindungan dan juga pemanfaatan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan slide sebelumnya, di mana sini saya akan membahas urgensi dan manfaat dari keberadaan Pura Agung Kesiman. Pura Agung Kesiman tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi penanda identitas dan ruang sosial budaya bagi masyarakat Kesiman, di mana hal ini memberikan peran dan makna sebagai simbol identitas kebudayaan dan spiritual masyarakat Kesiman, sebagai cermin kesinambungan nilai hidup Bali di tengah urbanisasi dan juga sebagai wujud arsitektur tradisional berbasis Trimandala dan Trihita Karana. Nah, hal ini juga memberikan manfaat keberadaannya di mana bermanfaat sebagai pusat spiritual dan upacara keagamaan
sebagai penjaga identitas budaya dan sejarah lokal, sebagai wadah pelestarian seni, tradisi, dan lain lokal, sebagai objek edukatif arsitektur tradisional Bali, sebagai pendukung ekonomi dan pariwisata berbasis budaya, lalu yang terakhir sebagai ruang regenerasi nilai spiritual generasi muda. Untuk slide berikutnya, saya akan membahas mengenai permasalahan upaya pelestarian yang terdapat pada Pura Agung Kesiman. Tidak hanya diakui sebagai cagar budaya, Pura Agung Kesiman juga masih menghadapi tantangan besar, di mana hal ini terdapat isu dan permasalahan, yaitu yang pertama adanya tekanan urbanisasi dan perubahan lingkungan, di mana hal ini menimbulkan gangguan kesucian atau kebutuhan fisik pura. Yang kedua, ada dana konservasi terbatas, di mana terbatasnya dana untuk perawatan dan perbaikan yang menjadi belum optimal. Lalu yang ketiga, ada pergeseran nilai generasi muda. Hal ini menyebabkan menurunnya partisipasi dan kesadaran budaya dari generasi muda. Lalu yang keempat, belum adanya pengelolaan wisata dan pengunjung yang jelas, mengakibatkan risiko gangguan terhadap kesakralan pura atau nilai suci pura. Lalu yang kelima, ada kerusakan fisik akibat iklim dan usia material. Dan yang terakhir, terdapatnya koordinasi pelestarian yang belum terpadu atau tumpang tindih kewenangan antar pihak, yaitu self-claim ataupun klaim yang berlebihan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu untuk usulan upaya pelestarian. Yang pertama itu ada pelestarian struktur dan keutuhan fisik. Pemeriksaan rutin terutama harus diarahkan pada elemen signifikan seperti Pemendal Agung, Gedong Mandagiri, Wantilan, Penyengker, serta pelinggi utama untuk mengantisipasi kerusakan akibat iklim tropis, tingkat kelembapan tinggi, dan beban aktivitas ritual saat pengrembongan. Selanjutnya, untuk pelestarian aspek spiritual dan nilai budaya, tradisi pengrembongan yang berlangsung setiap 210 sehari diikuti oleh ribuan pemeda termasuk Pratima dan tiap Banjar, menjadikan pelestarian nilai spiritual sebagai prioritas utama. Setiap kegiatan pemugaran dan penataan ruang harus dirancang agar tidak mengganggu rangkaian proses suci. Yang selanjutnya ada tata kelola lingkungan kawasan. Untuk fasilitas seperti area parkir, lalu kios, dan ruang tunggu perlu ditempatkan di zona penyangga agar tidak mengganggu wilayah inti. Dengan penerapan seperti buffer zone, itu juga dapat membantu mempertahankan kualitas visual kawasan serta mengatur arus pengunjung saat pengrembongan serta mengurangi tekanan terhadap bangunan suci. Yang selanjutnya, yang keempat itu ada pelibatan masyarakat dan edukasi publik. Lalu, pelatihan yang mengacu pada kearifan lokal serta peningkatan peran sekatruna-truni dalam upacara dan kegiatan peliharaan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kawasan pura. Selanjutnya, penguatan regulasi dan kolaborasi antar pihak. Pelestarian Pura Agung Petilan Kesiman sendiri memerlukan regulasi terpadu antar desa adat Kesiman, pemerintah kota Denpasar, dan lembaga pelestarian budaya. Penyusunan rencana induk konservasi penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, terutama terkait pembatasan pembangunan di kawasan suci dan pengelolaan wisata budaya. Yang selanjutnya adalah rencana pengembangan dan pemanfaatan di masa yang akan datang. Yang pertama ada optimalisasi sirkulasi umat dan pengunjung, lalu ada pusat interpretasi budaya dan konservasi, lalu ada sumber pendanaan pelestarian, lalu selanjutnya ada penguatan infrastruktur lingkungan, lalu pelestarian arsitektur tradisional Bali, dan pelibatan masyarakat dan edukasi publik. Kemudian saya akan menjelaskan bagian sejarah dari Pura Agung Petilan Kesiman. Jadi pura ini merupakan pura pusat bagi seluruh masyarakat desa adat Kesiman yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara besar, termasuk ritual merebong. Kemudian asal usul pura ini berakar dari perpindahan kepemimpinan setelah Arya Wangbang Pinati, yaitu pendiri Pura Dalam Muter yang dikalahkan dan meninggalkan wilayah tersebut. Jadi untuk menjaga kesinambungan spiritual dan tata pemerintahan adat, masyarakat kemudian mendapatkan pemimpin baru, yaitu Kiai Pemayun, yang mendirikan puri di Tegal, Kum, dan melanjutkan pemeliharaan Pura Dalam Muter bersama warga di sekitar Kesiman. Dari konteks inilah Pura Agung Petilan tumbuh sebagai tempat suci utama bagi masyarakat Kesiman. Kemudian istilah dari petilan ini
Mereka tuh artinya makna, namun pada intinya menggambarkan tempat suci untuk menjalankan ritual ketika akses ke pura dalam muter ini sulit, sekaligus melambangkan tempat menanam benih pemikiran atau konsep spiritual seorang pemimpin. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.